Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza judahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali langkah kita pada pagi yang berbahagia ini, sudah sepantasnya kita sebagai makhluk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Ketika syukur dengan mengucapkan alhamdulillah saja cukup. Tapi ketika syukur mempunyai suatu wujud, itu lebih baik. Contoh wujudnya apa? Wujudnya syukur, kita sujud syukur. Sujud syukur merupakan wujud daripada syukur. Contoh lainnya apa? Yang kita lakukan pada hari ini, yaitu berkurban. Berkurban adalah salah satu wujud daripada syukur. Ketika syukur kita iringi dengan wujudnya, maka itu lebih baik. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul kembali pada momentum tahunan yang rutin kita laksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Idul Adha berasal dari kata al-udhiyah. Al-udhiyah dalam kitab Is'adul Bariyah karya Imam Kashim, pada salah satu ulama Al-Azhar, disebutkan apa? Al-udhiyah secara bahasa diambil dari kata al-adha atau ad-duha, yaitu awal pagi secara bahasa. Akan tetapi secara istilah atau makna, al-udhiyah artinya hewan sesembelihan. Kemudian salawat bertakbir salam, berdaunkan iman, berbuahkan Islam, semoga tetap tercurahkan terhadap keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang dengan perjuangan beliau kita sampai saat ini umatnya
masih ada dengan mempertahankan syiar agama Islam yang sampai ini masih ada dari zaman Nabi Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ini adalah salah satu bukti bahwa agama Islam bukan agama yang baru, akan tetapi agama Islam adalah agama penyempurna bagi agama-agama yang lain. Pada suatu ketika, kaum Orientalis ini adalah orang Barat yang belajar Arab, orang Barat yang belajar ke Timur untuk mempelajari Islam dan merusak Islam dari dalam. Mereka menyebutkan ada salah satu syubhat yang dilontarkan kepada agama Islam, bahwasanya agama Islam ini mencolok ajaran-ajaran sebelumnya. Kemudian dibantah pada kitab Syubhat Haulal Quran, diktat kuliah Usuluddin tingkat ketiga Universitas Al-Azhar, disebutkan bahwasanya umat Islam tidak mencolok ajaran-ajaran umat sebelumnya. Serupa tapi tak sama. Itu dinamakan at-tasyabuh. Imam Ahmad Mamduh, Syekh Ahmad Mamduh ulama Al-Azhar pernah mengemukakan bahwasanya at-tasyabuh, perumpamaan atau penyerupaan, ketika tidak sampai di tujuan yang sama, maka tidak dikatakan tasyabuh. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia dari kaum ini. Akan tetapi dicatat catatan Syekh Ahmad Mamduh, ketika tasyabuh, penyerupaan tidak sampai kepada tujuan, maka tidak dikatakan tasyabuh. Maka gitu pula agama Islam, serupa, ajarannya sama. Ajaran agama Nabi Ibrahim, ajaran puasa sama, akan tetapi implementasinya berbeda. Makanya itu adalah serupa tapi tidak sama. Bapak Ibu sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh memperhatikan diri kita, bahwasanya kita setiap tahunnya mengadakan Idul Adha hanya sebatas momentum tahunan saja, tanpa tahu makna asli hakikat daripada Adha, yaitu hari raya kurban itu apa. Maka kali ini khatib mengajak kepada jemaah sekalian untuk mari sama-sama kita mengamati hikmah perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana mungkin ketika kita telah mengamati hikmahnya, kita tahu kejadiannya apa, kita mengerti kurban itu apa, kita lebih bisa memaknai ibadah kita. Banyak orang yang beribadah hanya dasar taklid. Taklid itu adalah mengikut-ikut aja, nggak tahu apa yang dilakukan. Sholat orang, sholat dia. Zakat orang, zakat dia. Puasa orang, puasa dia. Nggak tahu hakikatnya apa. Maka dari itu kita jangan tergolong kepada umat-umat yang taklid. Makanya setiap kita beribadah, hakikatnya mudah-mudahan kita tahu apa hakikat daripada ibadah kita. Kita sholat itu untuk apa? Sholat kita itu bagaimana? Jangan hanya sekedar sholat. Zakat kita bagaimana? Puasa kita bagaimana? Jangan hanya sekedar berpuasa tapi nggak tahu hakikatnya. Begitu juga momentum tahunan ini. Banyak mungkin dari kita yang lupa asal hari raya kurban, sholat Idul Adha, pulang sarapan, kemudian balik lagi untuk berkurban, tapi tanpa tahu apa makna besar, hikmah besar dibalik kurban. Yang pertama, Bapak Ibu jemaah Idul Adha, perjalanan spiritual Nabi Ibrahim diawali dengan perjalanan mencari Tuhan, yaitu yang terdapat pada surat Al-An'am. Disebutkan wa idh qala Ibrahim li abihi Azar, dan ketika itu Ibrahim sudah dewasa, kemudian melihat ayahnya dan kaumnya menyembah berhala. Ada terkiru asnaman alihah, apakah kalian menjadikan berhala ini sebagai Tuhan? Kata Ibrahim. Kemudian apa dilanjutkan kata Ibrahim? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sebenarnya aku melihatmu wahai ayahku dan melihat kaummu sedang dalam kesesatan yang nyata. Kemudian di ayat setelahnya, ini perjalanan spiritual Ibrahim mencari Tuhan. Kita bisa mengambil apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada kisah ini. Kemudian ayat setelahnya, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin.
Dan begitulah kami jadikan Ibrahim, kami berikan kepada Ibrahim pengetahuan tentang apa di dalam isi bumi dan langit, apa yang ada di dalam bumi dan langit, biar dia menjadi orang-orang yang yakin. Falamma janna alaihi lailu, dan ketika datang malam, ra'a kaukaba, Ibrahim melihat sebuah bintang, ra'a kaukaba. Qala hadza rabbi, ini Tuhanku, kata Ibrahim. Melihat bintang, ini Tuhanku. Akan tetapi falamma afalat qala la uhibbul afilin, akan tetapi bintang itu terbenam. Maka ketika bintang itu terbenam, Ibrahim berkata, aku tidak menyukai yang terbenam. Kemudian dia setelahnya apa? Falamma ra'al qamara bazighun qala hadza rabbi. Dan ketika melihat sebuah bulan bersinar terbit, dia bilang apa? Inilah Tuhanku, kata Ibrahim. Falamma afalat qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Akan tetapi bulan pun terbenam. Maka ketika bulan terbenam, Ibrahim berkata, kalaulah Tuhanku tidak memberikan aku petunjuk, maka aku tergolong ke dalam orang-orang yang sesat. Dia setelahnya apa? Sudah berakhir belum? Walam falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Kemudian Ibrahim melihat matahari. Hadza rabbi, hadza akbar, kata Ibrahim. Inilah Tuhanku, ini yang paling besar daripada yang sebelum-sebelumnya, kata Ibrahim. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Akan tetapi matahari pun terbenam, maka Ibrahim berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah bebas daripada apa yang kalian sekutukan. Kemudian di ayat setelahnya apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kita bisa lihat perjalanan spiritual Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Kalau saja Nabi Ibrahim tidak semangat ketika cuma sampai melihat bulan lalu dia, oh ini Tuhanku, tak kenal dia Allah itu siapa, tak kenal dia siapa Tuhan dia. Maka dari sini kita mengamati bahwasanya perjuangan Nabi Ibrahim, semangat Nabi Ibrahim dalam menuntut sebuah ilmu. Imam Syafi'i berkata, "Faman arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmu." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus berilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka harus pula berilmu. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi adalah perjalanan spiritual Ibrahim mencari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sidang jamaah Idul Adha dan rahmati Allah, sudah kenal Nabi Ibrahim siapa Tuhannya, kemudian sudah dekat dia dengan Tuhannya, lalu dia diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya orang yang hijrah ke jalan yang benar itu pasti banyak cobaan. Itu sudah normal, jangan khawatir. Nabi saja, Allah saja dicela oleh orang-orang musyrik. Nabi pun dicela, Rasul dicela, malaikat dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Kita yang bukan siapa-siapa mau menghindar daripada celaan, tidak bisa. Itu sudah hakikatnya manusia. Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah dekat dengan Tuhannya, kemudian dia diusir oleh keluarganya, diusir oleh ayahnya, diusir oleh rajanya, Raja Namrud. Ketika itu, tatkala Ibrahim alaihissalam memecahkan semua berhala-berhala kecil, lalu digantungkannya palu untuk yang memecahkan berhala-berhala kecil tadi di berhala yang paling besar. Kemudian dia ingin mengajak kaum-kaum itu untuk berpikir, sesungguhnya yang menghancurkan berhala-berhala kalian adalah yang paling besar ini. Maka mereka berpikir, tidak mungkin, bakar Ibrahim. Kemudian ketika disiapkan kayu bakar, hidupkan api oleh Raja Namrud dan pasukannya, ingin dibakar Ibrahim. Apa Allah berfirman? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin. Tapi ingat, coba perhatikan firmannya, kuni bardan artinya dingin. Wa salaman, salaman itu adalah selamat. Mungkin ketika Allah tidak menyandingkan
ketika bardan, kemudian diiringi dengan selamat, mungkin Nabi Ibrahim bisa mati kedinginan. Akan tapi Allah lengkapi bardan itu dengan selamat, yaitu keselamatan, dingin dan selamat. Setelah itu dipergilah Nabi Ibrahim alaihissalam menanti apa yang dinantinya selama 86 tahun. Diberikan cobaan, kemudian usaha untuk mencari Tuhan. Kemudian yang ketiga, ketika orang sudah dekat dengan Allah lalu diberikan cobaan, pasti setelah itu ada terbitlah terang, muncul anugerah. Selama 86 tahun Nabi Ibrahim tidak mempunyai anak. Dia nikah bersama Siti Sarah, kemudian diberikan hadiah oleh Raja Mesir yaitu bernama Siti Hajar. Kemudian mempunyai seorang anak yang bernama Ismail. Ibrahim ini berasal dari Babilonia, Pak. Babilonia ini di mana? Babilonia ini sekarang adalah Irak dan Syria. Babilonia ini adalah tempat dulu di mana sihir-sihir itu, ilmu sihir itu berkembang biak. Di dalam Al-Quran ada wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Babil itu adalah negeri Babilonia. Diturunkan Harut dan Marut untuk menghilangkan sihir. Kemudian nantinya selama 86 tahun lahirlah Ismail. Ibrahim ini, Nabi Ibrahim ini adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Pernah mempunyai julukan Khalilullah, teman Allah. Kenapa dia bisa sampai sedekat ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Atas nanti kita simak sama-sama apa yang membuatnya dekat sehingga dia mendapat gelar Khalilullah. Dia digelari juga Abul Anbiya, bapak para nabi, karena semua keturunannya itu menjadi nabi. Dari Siti Hajar Ismail, kemudian dari Ismail itu muncullah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Siti Hajar lahirlah Ishak. Ada Ishak, ada Yakub. Yakub inilah cikal bakal Israel. Yakub sampai kepada Musa, Isa alaihissalam. Jadi semua atas bawah kiri kanan adalah nabi. Sepupunya, keponakannya adalah Lut alaihissalam. Kemudian yang ketiga, dia telah mendapat anugerah. Yang pertama menjalani spiritual, yang kedua dia mendapat cobaan, yang ketiga mendapat anugerah daripada ujiannya itu. Yang keempat, alhamdulillah lahirlah Ismail. Ketika lahir Ismail di Palestina, hijau tanah, banyak tumbuhan. Langsung turun berita dari Allah untuk memindahkan Ismail bersama Siti Hajar kemana? Ke Makkah, di tanah yang tandus. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dipindahkan kepada Makkah. Nah, inilah asal usul Makkah itu. Kota Makkah itu, Pak, awalnya itu oleh Sayyidina Ismail. Ketika itu diletakkan, sudah dipindahkan Nabi Ibrahim Siti Hajar bersama Ismail ke gurun yang tandus. Kemudian Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam izin untuk pergi untuk berdakwah. Yang dahsyatnya, yang hebatnya, Siti Hajar sebagai seorang istri, ini kita bisa melihat ada nilai-nilai keluargaan di sini. Siti Hajar sebagai seorang istri cuma bertanya, "Ahadza min amrillah?" Apakah ini dari perintah Allah? Kata Siti Hajar. Di dalam riwayat Nabi Ibrahim menjawab iya. Di dalam riwayat Nabi Ibrahim hanya menoleh dan mengangguk. Kemudian Nabi Ibrahim ini, kalau ini adalah perintah Allah, kata Siti Hajar, maka pergilah. Baru lahir, dipindahkan ke gurun yang tandus, ditinggalkan pula. Tapi dengan legowonya, besar hatinya Siti Hajar, dipersilakan Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari pendapat dari Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang dekat dengan Allah tidak pernah mengeluh. Siti Hajar Ismail ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah sedikit mengeluh. Nabi Ibrahim kehausan pada saat itu. Lalu Siti Hajar lari dari Safa ke Marwah, itu yang sekarang jadi ritual sa'i kita saat umrah dan haji. Kemudian dihentakkan kaki daripada Nabi Ismail, muncullah sumber mata air yang abadi sampai saat ini adalah air Zam-Zam. Kemudian tatkala itu datanglah beberapa gerombolan kaum
tahun yang baru mendekati mata air itu, lalu semakin banyak jadilah kota Makkah. Itulah asal usul daripada kota Makkah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa mendapat pelajaran bahwasanya Ibrahim alaihissalam sudah sibuk dia menjadi seorang nabi berdakwah. Sibuk dia menjadi seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah. Sibuk dia menjadi seorang ayah. Masih dia sempatkan dengan sibuk-sibuk dia ini nabi loh, untuk pulang melihat Ismail, mendidik Ismail. Lalu apa buah daripada didikan Ibrahim yang langsung kepada Ismail alaihissalam? Buahnya apa? Maka tatkala itu dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah untuk membangun kembali Ka'bah yang hancur pada saat zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail berkata, wahai ayah, apa yang bisa kubantu? Jarang anak-anak yang pada saat ini ketika tidak disuruh dulu menanyakan apa yang bisa dibantu, disuruh dulu baru dikerjakan. Kebanyakan, tidak semua saya bilang seperti itu. Akan tetapi kebanyakan baru disuruh dulu baru dikerjakan. Ismail tidak. Apa yang bisa dibantu wahai ayah? Lalu diangkatlah sebuah batu oleh Ismail alaihissalam, diberikan kepada ayahnya untuk menjadi tumpukan pijakan ayahnya yang sekarang menjadi makam Ibrahim. Dari sudut Ismail membawa batu, yang sampai sekarang adalah sudut hijir Ismail. Maka sama-sama kita pahami bahwasanya begitu besar makna daripada kisah Ibrahim dan Ismail. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Allah mengakhirkan subjek wa idh yarfa'u, dan ketika Nabi Ibrahim mengangkat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Ismailnya diakhirkan subjeknya. Maka ketika itu maknanya adalah Ismail itu membantu. Akan tetapi ketika dua subjek disatukan dalam Al-Quran, misal wa idh yarfa'u Ibrahim wa Ismailu al-qawa'ida misalnya, maka mereka mendapat tugas yang sama dari Allah. Akan tetapi tidak. Nabi Ismail diakhirkan ucapannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia membantu ayahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncak daripada pembahasan kita kali ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kelima adalah puncak dalam spiritual Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya inni ara fil manami anni atba'uka ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka. Wahai anakku, aku bermimpi aku menyembelihmu dalam mimpiku. Kata Ibrahim, ini puncak daripada khutbah, puncak daripada perjalanan spiritual Ibrahim alaihissalam. Apa di dalam Ibrahim? Qala ya abadi if'al ma tu'mar. Hanya dasar sebuah mimpi seorang anak, itulah dari didikan kepada anak yang benar. Ketika mendidik anak yang benar, yaitu mendapatkan walaupun anak itu nyawa taruhan dia, bersedia dia berkorban untuk ayahnya. Aku melihat di mimpiku, aku menyembelihmu wahai anakku. Apa kata Ismail? Qala ya abadi if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan, kata Ismail alaihissalam. Kenapa pakai ya abadi? Kenapa nggak pakai ya abi? Kenapa nggak pakai ya buya? Abi adalah sebutan untuk penghormatan. Buya adalah sebutan untuk kasih sayang. Akan tetapi abadi gabungan daripada abi dan buya, sebutan untuk penghormatan dan rasa kasih sayang. Makanya memakai kata-kata ya abadi. Makanya hakikat seorang ayah adalah hormat dan rasa kasih sayang. Kemudian disembelihlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sabarnya Nabi Ismail alaihissalam, karena sabar Nabi Ibrahim, maka Allah gantikan Ismail pada nadainahu bidzibhin azim, digantikan dengan seekor kibas atau domba. Hadirin jamaah sekalian Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang membahas tentang kisah Nabi Ibrahim itu sampai sini saja. Akan tapi ada di dalam kitab Syekh Umar Saroja, dalam kitabnya Akhlaq lil Bani wa Akhlaq lil Banat, disampaikan
Bahwasanya ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ingin disembelih ada 3 permintaan yang sekarang sampai saat ini abadi permintaannya. Yang pertama, wahai ayahku, ketika engkau memotong menyembelihku nanti, tolong sebelum aku disembelih, buka bajuku, lipat bajuku, dan berikan kepada ibundaku, ibunda tercintaku dari anak satu-satunya, agar dia setelah wafatku tidak larut dalam kesedihan. Itu yang pertama. Yang kedua, wahai ayahku, ketika engkau menyembelihku, ikat aku dengan kuat sehingga aku tidak dapat bergerak dan meronta. Yang mana ketika aku bergerak dan meronta, engkau di saat itulah engkau tidak tega untuk menyembelihku, maka engkau tidak jadi melaksanakan perintah Tuhanmu. Yang ketiga, wahai ayahku, tajamkanlah pisau itu sehingga ketika aku disembelih aku tidak larut dalam rasa sakit yang amat sangat sakit. Sampai saat ini ketika kita ingin menyembelih kurban, kita harus ikat dengan kuat, kita harus tajamkan pisau biar tidak menyiksa daripada hewan kurban yang kita sendiri. Bapak Ibu yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, 5 perjalanan spiritual Nabi Ibrahim ini mudah-mudahan bisa kita cermati, kita amati, dan kita pelajari, kita ambil hikmahnya apa yang dapat kita pelajari dan apa sesungguhnya hakikat daripada hari raya Idul Adha itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari khatib bermanfaat untuk para jemaah sekalian. Khatib mohon maaf jika misalnya sini masih banyak kesalahan dalam pengucapan, kesalahan dalam perkataan, karena yang benar adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Makithina fihi abada wa yunzirul ladina qalu ittakhadallahu walada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Usikum wa nafsi wa iyyakum bimafi usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Mari sama-sama kita berdoa, kita hadirkan sejenak apa ketika kita hari ini dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah siap? Kita hadirkan wajah orang tua kita yang masih ada, anak-anak kita, keluarga kita semuanya, cucu-cucu kita yang kita sayangi. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menjadi orang yang zalim, ya Allah. Wa illam taghfir lana, dan ketika Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, maka sesungguhnya kami menjadi orang-orang yang merugi. Allahumma ighfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka dengan sebagaimana mereka menyayangi kami, mendidik kami waktu kami kecil, ya Allah. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Begitu juga dengan saudara-saudara kami, baik yang sudah meninggal di liang hasanah dan baik yang masih ada. Ampunilah dosa kami semuanya, ya Allah. Allahumma la tad'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan kami di masjid ini melainkan kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Wala hamman illa farajtah.
dan kegelisahan yang telah kecuali Engkau hilangkan. Wala aiban illa satartah, dan jangan Engkau tinggalkan aib kami jika kecuali Engkau menutup aib kami. Wala dhallan illa hadaitah, dan tidaklah Engkau tinggalkan orang yang sesat kecuali Engkau berikan dia hidayah. Wala maridhan illa syafaitah, dan tidaklah orang yang sakit kecuali Engkau sembuhkan penyakit itu ya Allah. Kecil besarnya itu penyakit, sembuhkan ya Allah. Fa innaka syafin la shifaan illa shifauka wa la syafian illa anta shifaan la yughadiru saqama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan jadikanlah momen tahunan ini ya Allah menjadi ritual yang kami pahami, yang kami dapat bisa mengambil hikmahnya dari ritual yang telah kami kerjakan setiap tahun sekali ini ya Allah. Terimalah kurban kami bagi siapa yang berkurban ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.